kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama kita, ada saya Kristal Osyani dan juga saya Dr. Vito Damai. Kita kembali di Ayo Hidup Sehat, dan sekarang kita tahu bahwa kalau kita harus keluar rumah adalah fungsi kita, fungsi tubuh, kekebalan tubuh kita adalah modal kita supaya tetap bertahan, nggak sampai terinfeksi penyakit yang lain. Kita tahu bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, ngomong-ngomong soal obat, kita akan bahas mengenai obat-obatan yang alami dari tanah Indonesia bersama dengan Dr. Bawai Muli, seorang pakar obat-obatan medis. Dok, ini kita ngomong soal lengkuas. Lengkuas tahu nggak? lengkuas itu adalah bumbu dapur tuh. Biasanya itu buat sayur asem, rendang, ayam bakar. Jadi lapar deh. Nah, soal makanan jago banget deh emang dia. Tapi kira-kira lengkuas itu ada nggak ya manfaatnya tuh selain untuk bumbu masakan gitu, dokter? Ada nggak sih, dokter? Ini katanya nih, kalau misalnya kita konsumsi lengkuas, ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Fakta atau mitos nih? Kalau ini saya harus bilang ada mitosnya. Ya. Oh gitu? Mitos. Mengapa demikian? Mungkin saya perlu jelaskan bahwa yang disebut kekebalan tubuh itu adalah suatu yang sifatnya kompleks ya. Mulai dari sel, jaringan, sampai ke organ. Jadi di mana tempat suatu bahan herbal bisa meningkatkan daya tahan tubuh tersebut, itu masih diragukan. Meskipun ada beberapa penelitian yang mengatakan dia mampu meningkatkan sel limfosit T, tetapi begitu dia masuk ke dalam sistem tubuh yang kompleks, kemudian itu menjadi khasiatnya harus diimbangi dengan berbagai faktor-faktor yang lain. Misalnya adalah adanya daya tahan tubuh itu harus dijaga dengan cara asupan gizi yang seimbang, kemudian kita istirahat yang cukup, dan yang penting lagi adalah kita exercise atau olahraga yang seimbang seperti itu. Jadi berarti bukan cuma makanan saja, tapi juga aktivitas fisik juga penting, istirahat juga penting. Betul. Nah, tapi sekarang kita harus tahu bahwa tubuh kita ini juga perlu asupan makanan kan, dan kita harus pilih-pilih nih makanan apa yang penting sebenarnya. Nah, kita akan lihat fakta atau mitos mengenai lengkuas tadi ya. Iya, katanya nih si lengkuas ini bagus atau untuk mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos, dokter? Apalagi lagi pandemi nih, dokter, kayak gini perlu banget nih. Ini fakta atau mitos nih, dokter? Kalau yang ini adalah suatu fakta. Wow, fakta. Ya, jadi penjelasannya adalah berbagai kandungan atau zat aktif yang terdapat di dalam lengkuas ini banyak mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Yang sudah banyak buktinya adalah digunakan untuk peradangan pada daerah sendi. Oh jadi, gitu. Ya, tapi cara konsumsinya gimana, dok? Apakah direbus apa gimana? Ya, spesifik untuk pengobatan pada radang sendi biasanya sudah ada sediaan jadinya. Jadi dalam bentuk kapsul, dikonsumsi tentunya dalam jangka panjang ya. Kita tidak bisa mengharapkan lengkuas itu kemudian menyembuhkan dalam jangka waktu pendek. Biasanya penggunaan sekitar 1 bulanan itu akan mampu mengurangi atau menghambat durasi sakitnya di daerah sendi tersebut. Oh, jadi bentuknya itu kayak kapsul gitu ya, dokter? Ya, tinggal diminum aja ya. Ih, praktis banget ya. Tapi kalau misalnya selain kapsul nih, dok, ini kan kalau ibu-ibu nih, saya nggak percaya kalau misalnya udah ada kapsul-kapsul, udah ada kandungan kimia yang apalah. Nah, kayak gini gimana tuh, dok? Ya, kalau untuk penggunaan tradisional, kita bisa menggunakan lengkuas atau disebut laos tadi dalam bentuk bubuk kering seperti ini. Ada yang sediaan sudah jadi, atau kalau rajin, kristal rajin, kamu bisa marut. Kemudian biasanya ini hasil parutannya seperti ini. Ini bisa diperas ya, kemudian dicampur dalam air mendidih seperti itu. Kemudian disaring dan air rebusannya tadi bisa dikonsumsi secara teratur 2-3 kali sehari dengan tujuan misalnya untuk mengurangi rasa sakit seperti itu, atau mengurangi rasa kembung di daerah saluran cerna gitu. Kalau misalnya seperti ini yang sudah menjadi bubuk dan mungkin dibikin sebagai olesan, apakah dia masih punya efek nggak? Ya, beberapa penelitian mengatakan bahwa penggunaan secara topikal pun mampu dapat mengurangi, meredakan rasa nyeri di daerah persendian seperti itu. Jadi dioles ya, dokter ya? Tetapi kita harus ingat bahwa kita gunakan, kalau kita lihat ini sediaannya basah, kita harus yakinkan bahwa ini tidak tercemar oleh patogen yang lain, karena biasanya cenderung kalau dia sudah dalam keadaan basah bisa hinggap jamur seperti itu. Jadi gunakan sesegera mungkin. Jadi setelah diparut kemudian langsung digunakan atau ditempelkan ke area yang sakit seperti itu. Oke. Nah, terus kayak gitu kalau misalnya itu kan tadi kan diparut nih, dokter. Kalau misalnya nih, ini aku jadi banyak nanya mulu, ini kan ibu-ibu. Konsumsi air rebusan lengkuas ini secara rutin dapat membantu mengurangi rasa sakit. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Biar pada penasaran. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.
Wih, itu dia rempah mahal-mahal banget ya dokter. Daripada beli emas apa perhiasan, mendingan beli rempah tadi menurutku sih. Enggak sih, perhiasan sih. Oh, perhiasan ya. Tahu udah aku pancing loh tadi loh. Tahu nggak? Ternyata kesehatan itu kan lebih mahal daripada yang lain-lain. Makanya kalau tetap dong kalau gitu. Makanya sekarang kita bahas masalah yang mahal nih. Lengkuas nih mahal nih kalau hitung-hitung. Iya. Iya dokter, kita juga nggak lupa dong. Untuk pemirsa di rumah nih yang kalau misalnya ingin langsung berkonsultasi dan juga ingin bertanya dengan narasumber kita hari ini, bisa langsung ya untuk mend-DM Instagram kita di @hidupsehat_tv1. Dan sebentar lagi nanti kita juga ada video conference pastinya. Jadi langsung nanya berarti langsung ya? Langsung dong. Oke, baik nih. Fakta atau mitos yang belum dijawab tadi apa yang utama tadi? Konsumsi air rebusan lengkuas secara rutin ini bisa membantu mengurangi rasa sakit. Fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa sakit itu adalah suatu respon terhadap adanya suatu peradangan. Tetapi tidak semua sakit bisa diatasi dengan lengkuas ya. Jadi ada sakit-sakit tertentu atau peradangan tertentu yang secara ilmiah dibuktikan dapat digunakan lengkuas ini. Tadi seperti saya sampaikan bahwa biasanya sakit-sakit oleh karena sendi itu bisa dibantu dengan penggunaan lengkuas tadi. Jadi lebih ke sakit sendi-sendi ya dok kalau untuk lengkuas ya. Jadi tidak semua sakit ya. Kita tidak bisa mengeneralis. Sakit karena dikecewakan oleh orang-orang masa lalu nggak bisa ya. Itu bisa kalau banyak-banyak diminum dokter. Iya, oke. Nah, sekarang kalau misalkan ingin mengurangi reda-reda karena nyeri tadi, karena mungkin orang-orang yang mungkin ya sakit-sakit badan nggak jelas ya, kadang-kadang gitu ya. Itu apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Ya, secara tradisional biasanya nenek moyang kita menggunakan parutan dari lengkuas ini, kemudian direbus, kemudian diminum secara teratur seperti itu. Kita harus ingat bahwa konsumsi obat ini hasil dari parutan tadi, kemudian bisa dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian dididihkan, kemudian disaring ya, jangan lupa disaring. Kalau dibalurin nggak bisa, dibalurin aja gitu. Dibalurin efektivitasnya lebih kurang dibandingkan dengan kita meminumnya. Oh gitu. Nah dokter, kita udah ada video conference nih. Ada suara yang siap untuk bertanya. Ini dia. Halo Mas Ade. Halo. Halo Mas Ade Rifai dari Tasikmalaya ya. Betul Mbak. Apa kabar dok? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh silakan dikonsultasikan langsung. Iya. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Pak Ade. Iya Bu. Yang mau ditanyakan sama saya itu tentang lengkuas, manfaatnya kepada manusia yang berumur lebih dari 45. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada efek negatif dari lengkuas? Karena tadi kelihatannya positif ya untuk efek negatifnya Mbak Bu Dokter apakah ada? Dan yang ketiga, terusan saya menyimak bahwa lengkuas itu bisa dipergunakan sebagai obat persendian. Kebetulan saya punya asam urat nih Mbak Bu Dokter. Ya. Apakah bisa dipakai juga untuk mengobati asam urat? Baik. Oke. Ada 3 pertanyaan ya. Betul sekali. Yang pertama itu tadi pertanyaannya untuk usia 45 tahun. Ini bagus nggak nih dokter? Ya, pada umumnya memang obat herbal ini cukup aman digunakan pada usia dewasa ya. Harus perhatian pada anak-anak ya. Biasa kita tidak menganjurkan untuk anak-anak dan ibu hamil. Nah, kaitannya dengan usia 45 itu mungkin memang kalau laki-laki ya ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa konsumsi daripada lengkuas tadi itu baik untuk meningkatkan stamina pada pria dewasa seperti itu. Karena penelitiannya sudah ada bahwa dia mampu meningkatkan produksi sperma dan meningkatkan motilitas dari spermatogenesis. Aktif bergerak. Para lelaki coba tolong didengar. Oke. Dia aktif gini. Aktif langsung ya. Aktif langsung. Ini kayaknya efek lengkuas tadi. Baru hirup baunya begini. Yang kedua terkait efek samping ini baik sekali ya. Pertanyaan dari Pak Ade tadi bahwa kita tidak boleh mengeneralize bahwa semua obat herbal itu adalah aman ya. Ada efek samping terutama kalau misalnya kita menggunakan obat herbal bersama dengan obat-obat tertentu, misalnya obat-obat pengencer darah seperti itu ya. Obat pengencer darah bila dikonsumsi bersama dengan herbal rimpang tadi itu bisa menyebabkan perdarahan seperti itu. Dan ada lagi
tentunya bila digunakan pada dosis yang terlalu banyak itu bisa mengganggu saluran pencernaan, bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan. Jadi gunakanlah obat herbal dengan dosis yang aman ya, tidak berlebihan seperti itu. Yang aman tuh seberapa banyak sih dokter kira-kira sehari gitu? Artinya kita bisa menggunakan, katakanlah kalau untuk parutan tadi mungkin sekitar 2 cm, 3 cm ya, untuk 1 kali minum seperti itu. Oh ya, gitu. Dikonsumsi 1 atau 2 kali sehari. Tetapi memang ada orang-orang yang cenderung tidak tahan ya lambungnya. Itu memang kita harus waspadai seperti itu. Jadi berarti harus tahu mengenal diri sendiri juga ya. Betul Tadi sekali, adalah gitu. penyakit sejuta umat, asam urat. Nah, gimana tuh asam urat tuh? Oke, asam urat umumnya terjadi oleh karena produksi asam urat yang meningkat ya. Biasanya banyak faktor ya, apakah karena pengeluarannya yang terhambat atau karena intake-nya yang atau masukan yang berlebihan atau karena metabolismenya. Nah, pada prinsipnya bila terjadi peningkatan asam urat itu kita harus berikan obat yang sesuai. Jadi artinya obat modern ya, obat kimia ya. Jadi penggunaan obat herbal ini hanya untuk meredakan sakitnya saja, bukan untuk menurunkan kadar asam uratnya seperti itu. Jadi tetap kita harus tahu juga asam uratnya berapa kadarnya. Jadi Mas Ade bisa cek di laboratorium berapa kadar asam uratnya, baru bisa tahu ya. Kalau mengurangi tadi nyeri-nyerinya bisa sedikit lah dengan ini ya. Nah, ada lagi Mas Ade? Mudah-mudahan sehat-sehat. Diparut atau diminum air lengkuasnya untuk asam urat atau gimana? Ya, caranya untuk meredakan nyeri biasanya kita gunakan secara tradisional, umumnya nenek moyang kita memarut ya, diparut kemudian diperas ya sarinya, kemudian dicampur dengan air mendidih dan dikonsumsi seperti itu. Sama nggak kalau di blender? Lebih kurang sama aja, boleh. Tetapi tentunya kadang-kadang kalau di blender itu kita harus cukup banyak ya. Jadi bukan untuk digunakan sekali minum, tetapi bisa untuk dosis terbagi seperti itu. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Mas Ade. Pertanyaannya semoga selalu sehat ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Dokter Vito, terima kasih banyak. Baik Mas Ade. Nah, kita langsung nih ke fakta atau mitos berikutnya ya. Katanya lengkuas ini dapat membunuh bakteri yang berbahaya. Ini fakta atau mitos? Ya, ada faktanya. Ya, ada faktanya. Mengapa demikian? Karena memang dalam uji laboratorium itu beberapa kuman, ya tidak semua kuman tentunya, yaitu kuman-kuman kulit umumnya, ya, kuman-kuman Staphylococcus, Streptococcus yang biasanya ada di permukaan kulit kita. Apa fokus dok? Apa fokus? Ya, pokoknya yang bentuknya kayak mall namanya ya. Ya. Itu apa sih dokter, bakteri kayak apa jenisnya kalau di kulit? Biasanya bakteri yang ada di kulit yang menyebabkan apa ya? Panu. Kayak korengan. Oh, bukan panu. Kalau panu biasanya jamur ya. Koringan. Korengan ya, kalau kita umum sebutnya sebagai korengan yang ada karena suka ada pusnya ya, nanahnya. Oh, nanah korengan. Jadi, gitu dokter. Oh, ini bisa ya dokter mengurangi? Jadi ya, artinya mengurangi karena dia punya efek antibakteri seperti itu. Suka ekspresi tadi dia barusan gitu gimana tadi? Ini lengkuas katanya memiliki khasiat dan manfaat kesehatan untuk pengobatan rematik. Ini mirip-mirip nih. Fakta atau mitos? Nah, rematik ini karena kan semua orang sakit sendi dibilang rematik masalahnya. Nah, ini fakta, tetapi tidak semua tentunya penyakit-penyakit persendian bisa diobati dengan lengkuas tadi ya. Umumnya obat apa namanya penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, misalnya osteoartritis ya. Biasanya oleh karena orang tua itu ada persendian sendi, ada tulang rawan sendi yang mulai keropos, itu akan menimbulkan nyeri. Umumnya lengkuas ini mampu mengurangi nyerinya, artinya mengurangi ya dokter, mengurangi nyerinya. Tentu diimbangi juga dengan anjuran dokter misalnya untuk menurunkan berat badan, aktivitas tertentu yang tujuannya untuk tidak meningkatkan progresivitas penyakitnya. Tadi dokter tadi udah bilang juga bahwa ini karena punya efek anti radang tadi kan. Betul. Jadi kalau misalkan terjadi penekanan, orang yang sudah keropos tulangnya, pengapuran pada orang usia lanjut bisa. Tapi kalau rematik yang lain, misalnya karena memang autoimun atau kekebalan tubuh melawan diri sendiri, kita harus lihat dulu ya. Tentunya apa gimana. Nah sekarang. Tapi kalau misalnya kayak sekarang lagi pandemi gini dokter nih, orang-orang yang positif COVID-19 boleh nggak sih minum air rebusan dari lengkuas? Boleh-boleh saja, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, karena memang ini lengkuas ini juga punya efek meningkatkan appetite ya, nafsu makan seperti itu. Oh, meningkatkan nafsu makan jadinya. Jadi kan kita salah satunya untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah kita harus menjaga asupan gizi kita. Orang-orang yang malas makan seperti itu oleh karena sering kembung dan sebagainya itu bisa dibantu dengan penggunaan lengkuas untuk
appetite atau motilitas juga dari saluran cerna kita menjadi lebih baik seperti Ya. itu. Untuk nafsu makan ya. Itu Ya. nafsu-nafsu lainnya enggak sih ya. Nafsu untuk marah maksudnya. Tolong, Iya, iya, tolong. benar, Nafsu benar, untuk benar. marah maksudnya. Betul, Jadi betul. lebih sabar gitu. Aku nangkep sekali dokter Iya, iya. Vito. Tapi ada nggak sih dokter nih orang-orang yang kira-kira sakit yang nggak boleh minum air rebusan lengkuas? Ya, pada orang-orang tertentu di mana dia punya bakat asam lambungnya selalu tinggi, Oh, asam seperti itu. lambung. Atau misalnya ada luka di lambungnya ya, karena lengkuas bisa menyebabkan iritasi ya, terutama bila memang sudah ada luka di lambungnya, di saluran cernanya. Oke, itu yang penting. Tadi satu lagi juga orang yang meminum obat pengencer darah sebaiknya dihindari konsumsi lengkuas ini. Gitu. Gitu ya. Ya. Jadi udah tahu tadi ya caranya, tipsnya tadi kalau misalkan pakai lengkuas ini, lengkuas minum secukupnya, boleh dipakai kalau untuk mengurangi rasa nyeri. Iya, iya. Kalau bagus lagi diminum ya, karena ini Iya. efeknya bisa sistemik seluruh Iya, tubuh ya. iya, betul sekali. Betul Bagus sekali. banget. Ngomong-ngomong soal enak-enak, yang enak-enak ini sekarang di masa pandemi ini kadang-kadang di kamar terus. Aduh, aku tahu itu. Work Work from home kan. ya. Efeknya tuh banyak ibu-ibu yang tadinya nggak rencana mau hamil tiba-tiba hamil dokter. Loh, aku jadi ngomongnya itu ya? Aku tadi Iya. habis itu tadi. Tapi itu enak-enak kan, Oh. bener kan? Nah, ini masalahnya adalah ketika orang-orang yang sudah hamil ini, mereka takut ke rumah sakit kadang-kadang kontrol. Dia bilang, takut nih ke rumah sakit nanti ketularan COVID, nanti gimana? Nah, jadi apa yang mereka harus lakukan sekarang? Ibu-ibu yang terinfeksi COVID pada saat hamil tuh bahaya nggak buat ibu dan juga janinnya? Kita akan bahas saat lagi, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih, dokter. Sama. Dewi Terima Muli. kasih dokter.